Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wahyuni dengan NIM L0212311008. Nah, kali ini saya akan membahas tentang genetik dan struktur genetik. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu gen, DNA, dan kromosom? Nah, kali ini saya akan membahasnya satu persatu. Apa sih itu genetik? Genetik itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat diwariskan dari orang tua ke keturunannya melalui materi genetik. Genetik ini sangat penting untuk dipelajari. Dengan memahami genetik, kita bisa dapat mengetahui tentang pewarisan sifat, perkembangan organisme, dan salah satunya juga kesehatan manusia. Nah, selanjutnya yaitu materi genetik. Materi genetik merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dalam suatu organisme yang terdiri dari asam nukleat, yaitu deoksiribonukleik acid atau yang biasa kita sebut dengan DNA, dan ribonukleik acid atau RNA. Materi genetik terletak pada inti sel dan sitoplasma. Genetik dan materi genetik itu berbeda. Jadi materi genetik itu substansi fisik seperti DNA dan RNA yang membawa informasi genetik, sedangkan genetik itu merujuk pada keseluruhan studi dan konsep mengenai bagaimana materi genetik ini diwariskan dan mempengaruhi sifat-sifat suatu organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA dan RNA ini juga jumlahnya sangat banyak. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama itu membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Misalnya, rambut ibu kita yang berwarna hitam dan lurus yang diwariskan ke kita, jadi rambut kita juga itu hitam dan lurus. Nah, fungsi kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Nah, di DNA dan RNA ini ada basa nitrogennya, seperti yang ada gambar di samping ini. Nah, basa nitrogen pada DNA itu ada adenin dengan simbol A, timin dengan simbol T, dan sitosin dengan simbol C, dan guanin dengan simbol G. Nah, selanjutnya yaitu gen. Kira-kira di bagian gen itu ada di bagian mana dalam tubuh kita? Nah, sini saya beritahu. Jadi, gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan itu disandikan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandikan dengan huruf kecil. Nah, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. Nah, di sini struktur DNA itu double helix, sedangkan RNA itu tunggal. Dan fungsi utama dari DNA ini itu menyimpan informasi genetik dalam bentuk kode. Nah, komponen gulanya di DNA itu deoksiribosa, disebut deoksiribosa, sedangkan di RNA itu disebut ribosa. Terus basa nitrogennya di DNA itu adenin, timin, sitosin, dan guanin, sedangkan pada RNA itu ada adenin, guanin, timin, dan urasil. Terus letaknya itu DNA itu di inti sel, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan di RNA ini letaknya itu di inti sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Terus di DNA ini jumlahnya tetap, sedangkan di RNA itu
berubah-ubah. Nah, fungsi utama dari RNA ini sendiri itu berperan dalam sintesis protein berdasarkan instruksi dari DNA. Jadi, strukturnya di RNA ini berbentuk rantai tunggal dan memiliki basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin. Sedangkan tadi di DNA itu yang fungsi utamanya itu menyimpan informasi genetik dalam bentuk kode dan berbentuk helix ganda atau double helix. Terus di DNA ini terdiri dari 2 rantai, yaitu polinukleotida yang saling terikat gitu. Nah, selanjutnya apa itu kromosom? Kromosom ini merupakan penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom itu disusun oleh asam nukleat dan protein atau histon. Kromosom ini ada 2 jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik dan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Nah, fungsinya itu mengandung banyak gen yang bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat dan terletak di dalam inti sel atau nukleus pada sel eukariotik. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian kromosom. Jadi kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Jadi kromatid itu merupakan salah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Nah, yang bagian keduanya itu namanya sentromer. Jadi sentromer ini merupakan pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Nah, dan yang bagian terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor itu sebenarnya bagian dari sentromer, jadi benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahannya. Sebelumnya itu benang spindle itu merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada sel pembelahan sel. Pada saat pembelahan sel. Jadi intinya DNA ini merupakan molekul utama tempat gen berada. Kemudian gen itu adalah bagian dari DNA. Kemudian kromosom itu adalah unit dari DNA. Jadi, kumpulan gen membentuk DNA yang kemudian membentuk kromosom. Sekian dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.